Materi yang pertama adalah batas-batas pendidikan. Terdapat 3 batas pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, bakat, minat, motivasi, perilaku, ketahanan, dan semangat yang berbeda-beda. Yang kedua adalah lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan, sosial, dan budaya semuanya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendidik. Pendidik sebagai alat komunikasi, artinya adalah pendidik sebagai komunikator untuk menyampaikan pelajaran. Pendidik harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik sehingga pelajaran mampu dengan mudah diterima oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada faktor-faktor pendidikan, di mana yang pertama itu yaitu faktor internal. Ada psikologi atau kejiwaan, di mana di sini faktor psikologi atau kejiwaan itu mengenai tentang jiwa seseorang, di mana psikologi di sini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan belajar siswa. Yang pertama yaitu kecerdasan atau intelijensi siswa, yang kedua adalah motivasi, yang ketiga minat dan bakat, dan sikap, kebiasaan belajar, dan kemandirian belajar. Yang kedua ada fisiologis atau jasmani, di mana faktor fisiologis ini tentang fisik seseorang. Jika fisiknya itu baik, maka dia juga bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan itu sangat mempengaruhi dalam keberhasilan belajar siswa. Maka dianjurkan untuk siswa menjaga fisiknya dengan baik. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga. Keluarga di sini paling penting untuk faktor pendidikan dan dalam keberhasilan belajar siswa. Yang pertama ada faktor ekonomi keluarga, di mana itu juga penting untuk pendidikan. Terus yang kedua suasana rumah, ketika suasana rumahnya mendukung untuk pembelajaran siswa, itu juga bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah cara orang tua mendidik. Ketika cara orang tua mendidik itu dengan baik, maka anak juga akan mempunyai prestasi belajar yang baik. Terus yang kedua ada masyarakat, di mana masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam keberhasilan prestasi belajar siswa. Yang pertama ada bentuk kehidupan masyarakat, dan yang kedua ada teman bergaulnya. Dan yang terakhir dalam faktor eksternal ada sekolah. Nah, ini yang paling penting dalam faktor eksternal, dalam faktor-faktor pendidikan untuk keberhasilan prestasi belajar siswa. Yang pertama adalah metode mengajarnya. Ketika metode mengajarnya itu baik dan siswa juga mengerti dalam metode mengajar itu, maka itu juga sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah relasi guru dan siswa. Semakin baik relasinya, maka semakin disukai oleh siswa untuk belajar, dan itu akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat ada alat pengajaran, dan yang terakhir adalah keadaan gedung. Alat-alat pendidikan. Alat pendidikan normatif ialah berupa suatu tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Alat pendidikan normatif terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah alat pendidikan preventif yang bersifat pencegahan, yaitu untuk menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan. Contohnya ialah tata tertib, perintah, larangan, dan paksaan. Yang kedua, alat pendidikan represif yang bersifat korektif, artinya memperbaiki adanya pelanggaran tata tertib. Contohnya adalah pemberitahuan, teguran, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Prinsip pelaksanaan pendidikan tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Terdapat 6 poin di dalamnya, salah satunya adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Menurut Prof. Dr. N. Ria Karya, terdapat 4 prinsip pelaksanaan pendidikan. Yang pertama,
humanisme adalah filsafat pendidikan. Yang kedua, humanisasi adalah proses pendidikan. Yang ketiga, humaniora adalah menghumanisasikan pengajaran. Dan yang terakhir adalah humanitas, tujuan akhir pendidikan. Contoh penerapan prinsip pelaksana pendidikan adalah dengan membangun karakter peserta didik. Contoh karakternya adalah dengan menerapkan sikap membuang sampah pada tempatnya. Jika sikap ini dibiasakan, maka secara tidak sadar akan terbawa pada lingkungan di luar sekolah atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Yang pertama itu ada asas Tutwuri Handayani, di mana setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya dengan tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Nah, di sini asas Tutwuri Handayani ini sudah sering kita dengar di Indonesia yang bersumber dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam kegiatan pendidikan, peserta didik ini diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, memecahkan masalah sendiri tanpa selalu harus dicampuri, diperintah, dan dipaksa. Nah, dengan demikian kita tahu kalau asas Tutwuri Handayani ini itu lebih terpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik diharapkan untuk lebih aktif. Nah, yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat, di mana asas belajar sepanjang hayat ini sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Nah, dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya 2 misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Materi yang terakhir adalah pilar-pilar pendidikan. Menurut UNESCO, terdapat 5 pilar pendidikan. Yang pertama adalah belajar untuk mengerjakan. Peserta didik diharapkan mampu mengerjakan tugas yang diberikan, baik secara mandiri maupun kelompok, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua adalah belajar untuk hidup bersama dalam kedamaian. Karena keberagaman Indonesia, peserta didik diharapkan mampu hidup berdampingan secara damai tanpa memandang suku, ras, agama, dan status sosial yang berbeda. Yang ketiga adalah belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak hanya meningkatkan akademik, tapi juga meningkatkan keimanan. Yang keempat adalah belajar mencari tahu. Peserta didik diharapkan mampu mencari tahu atau menyelesaikan tugas yang diberikan secara aktif dengan pola pikir peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik bisa lebih berkembang secara alami dan maksimal. Yang terakhir adalah belajar untuk menjadi. Pilar pada bagian ini memiliki arti yang cukup penting, yaitu untuk apa pendidikan yang telah dicapai oleh peserta didik diaplikasikan ke depannya. Hal ini tergantung pada peserta didik dengan bakat dan minat yang dimiliki.